Oh, good. Jadi, selamat pagi semua. Selamat pagi, Om. Jadi, terima kasih kepada teman-teman telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mitosis yang sudah dijelaskan oleh teman-teman juga. Tapi ini saya akan menjelaskan dengan versi saya. Jadi, sebelum itu biar fokus kita breaking ice dulu. Maksudnya ice breaking. Pertama, kalau saya bilang tepuk 3, kalau saya bilang tepuk 1 bilang Indonesia, tepuk 2 bilang merdeka, tepuk 3 bilang jaya. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka jaya. Jadi ini ya 17-an. Tapi oke. Jadi kita mulai. Tepuk 3 Jaya. 2 Merdeka. 1 2 1 3 Indonesia Jaya Merdeka. 1 2 3 Indonesia merdeka. 3 2 1 Jaya Merdeka. SMA Negeri 27 Jakarta. Jaya jaya jaya. Oke, mungkin itu saja ice breaking-nya. Jadi mohon perhatian sebentar ya. Sebelum itu perkenalkan nama saya bersama Nabi dulu. Nah, ini saya akan bahas tentang mitosis versi saya. Jadi mitosis ini apa sih itu mitosis? Mitosis itu sendiri adalah proses pembelahan yang menghasilkan jadi seperti yang kita tahu, jadi ini menurut saya mitosis itu adalah sebuah pembelahan sel yang hasilnya itu menghasilkan 2 sel anak yang identik, akan tetapi prosesnya itu secara genetik. Nah, sebenarnya itu dalam mitosis ini itu ada 5 fase. Ditambah 1 yaitu hasilnya yaitu sel anak, jadinya totalnya 6. Tapi yang akan saya bahas pada kali ini itu adalah prosesnya, bukan hasil jadinya. Dan meskipun hasil jadi itu adalah prosesnya juga. Pertama, kita akan mulai ke tahap pertama yaitu interfase. Di mana pada tahapan ini sel itu nggak ngapa-ngapain. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang ngapa-ngapain, bisa dibilang itu dia itu beristirahat dengan cara mengumpulkan energi atau menyiapkan energi yang dilakukan sel untuk segera melakukan pemecahan. Nah, setelah itu bisa kita lihat sendiri di sini. Ini tuh adalah nukleus dan juga nukleus yang bisa terlihat di sini. Akan tetapi kromosomnya itu nggak kelihatan dikarenakan masih berbentuk kromatin. Yang kromatin itu sendiri adalah sebuah benang atau ya sebuah benang yang terdiri dari yang tersusun dari DNA, RNA dan juga protein. Lalu di sini itu adalah sentrosom. Sentrosom ini tuh berfungsi sebagai pengatur untuk menyeimbangkan dan mempertahankan kromosom pada sel induk dan juga sel anak supaya mereka itu sama selama proses pembelahan sel itu terjadi. Lalu kita masuk ke profase, di mana pada saat profase ini sentrosom itu tuh terreplikasi atau istilahnya menjadi 2, sehingga ada 2 sentrosom yang dimana mereka ini tuh bergerak ke kutub inti sel yang arahnya itu berlawanan. Nah, di sini juga itu adalah ada mikrotubulus bagian ini, yaitu sebuah serat protein yang panjang yang terambil dari sentriol yang tertuju dari arah sentriol menuju ke segala arah. Nah, mikrotubulus ini lama-kelamaan akan terbentuk sebagai gumpalan benang tipis yang biasanya kita sebut sebagai benang-benang spandel. Itu seperti ini. Lalu selanjutnya adalah sama satu lagi. Pada proses ini kromosom itu tuh terdiri dari 2 sel identik anak yang tercampur sama kromatin.
penting kan kromatit. Kromatit. Lalu yang tercampur dengan kromosom yaitu kromatid. Lalu selanjutnya itu adalah metafase, di mana metafase ini tuh terjadi apa ya? Sentrosomnya itu sudah berada di garis tengah sel atau yang bisa kita sebut itu sebagai bidang ekuator. Yang dimana selain itu juga sel ini membentuk sebuah bidang yang disebut bidang metafase sehingga dia itu lonjong seperti ini. Lalu lanjut ke proses anafase di mana kromatid yang ada di sini itu terpisah sehingga menghasilkan kromosom baru yang lama-kelamaan mereka itu ditarik oleh benang-benang spandel yang dimana mereka itu lama-kelamaan akan mengarah atau kembali ya istilahnya mengarah ke kutub inti sel yang berlawanan, yaitu di arah atas dan juga bawah yang sudah terjadi di bawah. Lalu selanjutnya itu tahapan telofase di mana dua kromosom ini terpecah dua menjadi seperti ini. Dan pada saat ini juga terjadi proses sitokinesis, di mana sitokinesis itu adalah proses pembelahan atau pemecahan sel yang nantinya hasil akhirnya itu menjadi dua sel anak yang identik seperti sel induknya. Dan terakhir adalah sel anak yang terpecah dua menjadi seperti ini. Dan sel anak ini tuh pasti gak bisa bilang, gak bakal bisa bilang 100% bener ya, tapi pasti akan identik dengan sel induknya atau sel asalnya. Ya, jadi mungkin itu pembahasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan misalnya ya udah, terima kasih.